kita lihat bersama di dalam kitab Yosua pertama dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya, tetap berdiri, tolong ya. Kita baca Yosua pasal yang pertama. Ya, tersedia sudah. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. 10. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya 11. Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian, sediakanlah bekalmu. Sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini, untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Tetap kita berdiri, kita lanjutkan lagi dengan Keluaran pasal yang ke-16, Exodus chapter 16. Ayat yang ke-35, Keluaran 16 ayat 35. Dan kalau sudah menemukan kita akan membaca lagi. 1, 2, 3. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Yang berbahagia mereka membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Katakan, mari Bapak Ibu dipersilakan duduk. Saudaraku, ini sebuah kisah bagaimana orang-orang Israel setelah melewati perjalanan panjang, 40 tahun lamanya. Mereka menyeberangi padang gurun tersebut dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Negeri atau tanah perjanjian yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap mereka. Nah, hari-hari mendekati mereka memasuki tanah Kanaan. Setelah pemeliharaan yang luar biasa daripada Tuhan, Tuhan berkata kepada Yosua. Sebab kenapa saudaraku Tuhan harus berfirman khusus? Karena terjadi perubahan kepemimpinan dari seorang pemimpin yang penuh karisma namanya Musa kepada orang yang muda namanya Joshua. Buat Joshua situasi ini tidak mudah. Buat Joshua sebagai seorang yang masih muda memimpin satu bangsa yang bukan bangsa biasa. Alkitab katakan bangsa yang tegar tengkuk, saudaraku ya. Suka melawan, pemberontak, saudaraku. Dan dia pasti punya pikiran, apakah saya bisa memimpin seperti pemimpin yang terdahulu. Sebab pemimpin yang terdahulu itu sangat dipakai Tuhan. Angkat tongkat gini aja laut terbelah jadi 2. Ya kan? Lalu bisa berdoa saudaraku, roti mana turun dari sorga. Sedangkan dia seorang yang masih muda saudaraku. Dan ditunjuk sebagai penggantinya. Lalu Tuhan berkata kepada dia, saudaraku dikasih Tuhan. Beberapa kali Tuhan berkata, jangan kecut dan jangan tawar hati. Kenapa? Karena memang saudaraku situasi yang dihadapi hari itu sulit. Setelah 40 tahun dipelihara tiap hari dapat makan mana dari sorga. Tiba-tiba roti mana berhenti. Piung. Pernahkah dalam hidup saudara, saudara selama bertahun-tahun hidupmu tidak ada masalah? Keuangan semua serba lancar? Penyediaan semua serba lancar, bisnis oke-oke saja, keadaan keluarga oke-oke saja, semuanya berjalan secara luar biasa, secara rutin, tidak ada masalah. Tiba-tiba saudaraku, semua penyediaan di stop. Piung! Gimana menurut saudara? Tiap hari mereka sudah enak, roti mana turun dari sorga. Begitu buka pintu rumahnya, langsung kemudian pintu tendanya, di depan sudah tersedia roti mana. Di mana roti ini bisa dimakan untuk jatah 1 hari. Makan pagi, makan siang, makan malam. Semua sudah disediakan. Dan tiba-tiba penyediaan itu di-stop sama Tuhan. Pernahkah saudara menghadapi situasi seperti itu? Semuanya serba baik Pak. Tiba-tiba kondisi ekonomi memburuk.
Tiba-tiba Pak, kondisi kesehatan mengalami perubahan. Tiba-tiba sesuatu yang pernah saya bayangkan indah, tiba-tiba seperti runtuh di dalam sekejap. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, situasi ini dialami oleh orang-orang Israel, situasi yang sangat sulit. Tapi saya beritahu kepada saudara, our God is the God of the purpose. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya tujuan. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya rencana. Tahukah saudaraku, Alkitab berkata bahwa Tuhan itu kepada anak-anaknya tidak mau dijadikan anak-anak gampangan. Tuhan inginkan, dia adalah Tuhan yang melatih jari-jari kita untuk bertempur, tangan kita untuk berperang. Dia yang membuat lengan kita cakap melenturkan busur tembaga. Tuhan itu pula yang mengikat pinggang kita dengan ikat pinggang keperkasaan. Kalau Tuhan mau membentuk seseorang menjadi dewasa, maka ujian, tantangan memang disediakan oleh Tuhan, membuat kita semakin bertumbuh dan menyerupai Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau segala sesuatu begitu tersedia saudaraku, semua jadi rutin, semua jadi biasa. Oh saudaraku, makanya Tuhan harus melatih orang-orang Israel ini. Yang biasanya cuma tersedia, sekarang roti mana tiba-tiba dihentikan. Piong! Oh saudaraku dikasih itu, ini semua harus tergantung respon kita. Saya diminta untuk menyampaikan tema tentang karakter. Pentingnya karakter dalam 2 ibadah ini. Tapi saya akan berikan berbagai versi. Kebaktian pertama dan kebaktian kedua nanti berbeda. Dan saudara tahu enggak salah satu kenapa Tuhan izinkan roti mana berhenti? Sebetulnya semua berhubungan dengan pembentukan karakter buat orang-orang Israel. Selama ini kalau tidak dibuat gitu, nanti jadi orang-orang yang manja. Seseorang yang berpikir bahwa semuanya sebab oke. Tidak saudaraku. Di dalam kehidupan ini tidak selamanya jalan itu selalu lurus. Tuhan tidak pernah berjanji jalan lurus tanpa ada kelokan dan tikungan-tikungan tajam. Tuhan tidak pernah berjanji saudaraku selalu ada panas tanpa adanya hujan. Tapi yang Tuhan janjikan adalah Dia selalu menyertai kita di semua situasi apapun. Bahkan mari saya beritahu saudaraku, sesuatu yang buruk bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Tapi saya beritahu kepada saudara, Tuhan tetap dalam kendalinya. Tuhan tetap memerintah di takhta. Dan Tuhan kita tidak pernah kecolongan di dalam segala sesuatu. Anything bad can happen, but our God, our Lord still sit on the throne. Dan dia tetap memerintah sebagai raja. Tapi masalahnya adalah dia membentuk kita supaya kita punya karakter seperti dia. Sebab the goal of our life is not to be rich, nor to be famous. Menjadi kaya itu boleh, sah saja. Tapi itu bukan tujuan utama hidup kita. Menjadi terkenal itu sangat indah sekali. Tetapi itu bukan tujuan utama hidup kita. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 Alkitab berkata, marilah kita membuat manusia yang serupa segambar dengan kita. Itulah tujuan hidup kita. Tujuan utama hidup kita adalah menjadi serupa segambar. Jadi saudaraku, yang harus dikejar adalah keserupaan dengan Tuhan. Memiliki karakter seperti Tuhan. Standarnya apa? Standarnya adalah kebenaran. Dan untuk bisa mencapai seperti itu, kadangkala Tuhan izinkan roti mana harus berhenti. Keadaan dibuat jadi sulit sepertinya. Tetapi tahukah saudara, di balik semuanya itu, the cross before the crown. Salib dulu, baru kemudian akan ada kemuliaan. Kesulitan diizinkan terjadi. Jangan ditengking kesulitan saudaraku. Bayangkan tiba-tiba roti mana berhenti waktu itu orang Israel berkata, dalam nama Yesus. Kalau dihubungkan sama perjanjian baru. Segala roh jahat yang menghentikan roti mana. Aku tolak, aku tengking. Pendok syafaat, makanya penuh hikmat ya. Supaya enggak sembarang tengking. Ada yang perlu ditengking, ada yang enggak perlu saudaraku. Kalau Tuhan suruh stop roti mana sudah tengking, patah urat lehermu ya dia tetap. Makanya perlu understanding the word of God. Ngerti, punya pengertian firman Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan. Dan saya tidak bisa bayangkan pada waktu itu. Beberapa mereka pasti mengeluh. Tuhan kok tega sekali. Mengapa jadi begini? Tuhan, masihkah kau mau mendengarkan doaku? Roti mana berhenti, ini roti mana tidak ada makanan, tidak ada uang, semuanya serba kurang. Tidak ada jawaban.
Sepi. Sorga tidak menjawab apa-apa. Lalu kemudian dia nyanyi lagi. Tuhan, masih gerangan kau terima sembahku. Dia pikir Tuhan segera lakukan pertolongan. Karena ini tahun mujizat, dia pikir mujizat segera datang. Karena tahun 2017 tahun mujizat. Maka pasti mujizat datang. Mujizat tak datang-datang. Lalu kemudian mulai dia lanjutkan dengan berkata, mana tanganmu? Nah loh, Tuhan ditantang, mana tanganmu? Kalau saya Tuhan ya, kalau saya loh Tuhan, saya akan tunjukkan tangan saya. Ini loh nak, tangan gede dari langit datang. Tangan itu dibilang di Alkitab Yesaya 14:12. Siapakah yang mengukur langit hanya dengan jengkal tangannya? Nah, langit ini cuma diukur Tuhan gini. Gede enggak tangan Tuhan? Bayangin kalau dia pakai cincin berlian, segede apa berliannya? Lalu dia berkata, siapakah yang menakar air laut hanya dengan lekuk tangannya? Seluruh jumlah air laut di seluruh dunia cuma selekuk tangan Tuhan ini. Gede enggak tangan Tuhan? Gede. Kalau dia pakai jam tangan seperti ini, segede apa jam tangannya? Terus gitu kita berkata, mana tanganmu? Tungguan ditunjukkan. Nih loh. Wah! Saudaraku, belajar percaya saudaraku. Situasi apapun, Tuhan itu tetap disebut Immanuel. Tuhan tetap punya rencana bagi anak-anaknya. Rencana Tuhan bukan rencana membuat kamu anak-anak gampangan. Tapi kamu menjadi orang-orang yang perkasa. Kamu menjadi orang-orang dewasa. Ketika kamu punya anak-anak, saya bersama istri saya kerjasama punya 3 orang anak. Yalah Bu, masa saya kerja sendirian bisa punya anak. Selama itu saudaraku, 3 anak ini yang saya ajak ke sini sekarang ada anak yang paling kecil. Tapi semua mereka telah mengalami lewat masa-masa disebut disapi. Betul ya Ibu? Sapi. Bukan disapi mbak. Wah, bukan, sapi. Disapi. Ya kan? Kenapa saudaraku? Karena harus proses dari sekedar diberi minum cuma susu doang. Sekarang mulai diberi makanan-makanannya lebih lagi saudaraku. Lebih ada makanan yang menuju kepada makanan keras. Supaya dia bisa bertumbuh. Nah bayangin dari kecil Anda disusoni terus sama ibumu. Terus dikasih susu dari mamamu saudaraku. Mencret. Saudara jadi lebih pendek dari saya nanti. Tidak bisa bertumbuh dengan baik. Makanya perlu ada makanan keras. Dan dialamilah orang Israel, roti mananya berhenti. Kalau hari itu mereka tidak mengerti rencana Tuhan, mereka akan berteriak. Ya Tuhan, mana tanganmu? Pakai bahasa Singapura lagi, bahasa Inggris. Why Lord, why? Sedap, Tuhan menjawab dari surga. Why not? Saudara, di saat seperti ini, mari saya beritahu saudara. Ada beberapa saudara yang sedang mengalami situasi seperti ini. Saudara merasa roti mana berhenti dalam hidupmu. Saudara merasa sepertinya tidak ada perhatian lagi dari surga. Saudara sedang merasa saat ini saudara seperti ditinggalkan sendiri. Saudara berjuang, saudara melakukan yang terbaik. Bahkan sepertinya usahamu tidak diperhatikan orang lain. Kamu tidak mengalami penghargaan. Kamu seperti standing alone hari ini. Dengar saya beritahu kepada saudara, Tuhan tahu situasimu. Tapi saya memberitahu kepada saudara, ada satu kalimat ini tangkap saudaraku. When the situation like that. Kalau situasi seperti tadi, the main sign when we entering or approaching the promised land is the providing of manna is stop. Orang ngerti? Tanda utama ketika kita sedang mendekati tanah perjanjian, tanda utamanya adalah roti mana berhenti. Saya beritahu mungkin hari ini kamu mengalami roti mana berhenti. Kamu mengalami seperti langit tertutup atasmu. Tapi saya beritahu sebetulnya itu tanda utama. Sebentar lagi kamu akan mengalami perjanjian Tuhan digenapi dalam kehidupanmu. Asal kamu teguh. Asal be strong. Jangan kecut. Jangan tawar hati. Kalau iblis berseru, maju saja. Katanya jangan maju.
maju saja. Amin. Saudaraku, sebab kondisi itu memang sulit. Tetapi gini loh, kalau Anda sedang menghadapi penyediaan demi penyediaan, mari bedakan saudaraku. Ini sebetulnya perlawanan antara profesi melawan the promise of God. Tuhan ingin kamu hidup bukan bergantung pada profesi penyediaan. Tapi Tuhan ingin kita hidup bergantung dari setiap perjanjian dan perkataan firman-Nya. Halo, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Situasi yang kamu lihat bisa berubah, tetapi kalau janji Tuhan dinyatakan, dia tetap pegang janjinya. Tuhan itu disebut holy, kudus. Why? Kata holy artinya become one, menjadi satu. What you say and what you do are one. Itulah holy. Yang kamu katakan dan yang kamu kerjakan adalah sama, satu. Itulah arti kudus. Tuhan kalau janji buat setiap kita, mari saya beritahu saudara, perjanjiannya pasti dinyatakan kepada setiap kita. Siapa yang pernah mendengar janji Tuhan dalam hidupnya? Siapa yang pernah mendengar janji Tuhan sampai hari ini belum mengalami? Siapa? Waduh lah, sekarang saudara setiap kali ke gereja seperti ini, baca Alkitab mau cari apa? Kalau udah ada pernah mengalami janji Tuhan. Saya tanya sama saudara, janji Tuhan itu bisa didapatkan ketika misalnya ada seorang hamba Tuhan berkhotbah seperti ini. Tahu ada sepasang atau kalimat tertentu, bung! Yang kamu terima sebagai rema, amin, nih aku percaya. Atau ketika saudara sedang baca Alkitab sendiri, tiba-tiba ada beberapa huruf, beberapa kalimat, beberapa kata muncul begitu saja seperti bicara pribadi. Lalu saudara berkata, amin. Aku percaya ini janji Tuhan. Tuhan suara Roh Kudus yang berkata kepada saya. Atau misalnya ada orang bersaksi, lalu ada sesuatu kalimat tertentu yang kena di rohmu. Atau ada orang sedang berbicara sesuatu, saudara kamu menangkap bahwa itu janji Tuhan buat aku. Siapa yang pernah mengalami seperti itu? Iyalah ya, seharusnya begitu. Yang enggak, ini dia saudaraku. Kamu datang ke gereja, kamu dengar apa? Kamu datang ke gereja, mau cari apa? Oke, Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang ketiga. Tolong dibaca bersama-sama. Nanti akan saya tunjukkan apa yang harus dilakukan di situasi yang sulit seperti ini. Situasi di mana berat, roti mana berhenti. Kita baca ya, 1, 2, 3. Karena iman kita mengerti, by faith we understand. Bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi, apa yang tidak dapat kita lihat. Oke ya, tolong ini jangan dibuang dulu ya biar ya. Kayak gini ya. Alkitab bilang begini tadi ya, kita baca. Bahwa alam semesta ini dijadikan oleh firman Tuhan. Setuju? Kalau setuju kepalanya ngangguk. Oke. Yang enggak kepalanya muter gini. Ya, itu namanya buffering. Sudah ya? Oke. Terus Alkitab juga bilang begini. Apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Setuju? Setuju enggak? Yang kelihatan ini terjadi dari yang tidak kelihatan. Setuju? Saya mau lihat reaksinya. Setuju? Ada yang cuma bingung gini. Oke, dengar ini. Saya simpulkan begini. Berarti yang tidak kelihatan itu nyata. Ulangi. Tuhan Yesus tolong orang Singapura. Alam semesta ini berasal dari firman Tuhan. Setuju? Yang kelihatan ini berasal dari yang tidak kelihatan. Setuju? Berarti yang tidak kelihatan itu nyata. Tuhan kelihatan atau tidak? Janji Tuhan kelihatan atau tidak? Tapi janji Tuhan itu nyata. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jangan remehkan janji Tuhan. Enggak kelihatan, tapi dia nyata. Angin kelihatan enggak? Nyata enggak?
Tahu warnanya? Coklat kemerah-merahan. Lihat waktu masuk angin kerokan. Aduh. We walk by faith and not by sight. Alkitab katakan kita berjalan dengan iman bukan penglihatan. Saya beritahu mungkin janji itu telah datang kepadamu 10-20 tahun yang lalu. Asal kamu tetap percaya one day sesuai waktu Tuhan. Perjanjiannya tidak akan dilupakan. Akan dinyatakan akan kau. Be strong. Haleluya. Jangan ngomel hanya karena roti mana berhenti. Jangan ngomel hanya karena fasilitas dihentikan. Atau bahkan kamu menghadapi fitnah. Belajar sama Pak Ahok. Sekalipun diperlakukan tidak adil. Tetap ucapan syukur keluar dari mulutnya, seluruh keluarganya. Pilu memang, berat. Tapi saudaraku, orang itu tahu firman. Sebab dia mengerti the cross before the crown. Ini bukan khotbah politik ya Anda. Hah? Katakan sama saya, hah? Orang percaya harus punya mentalitas yang, hah? Apa-apa suruh. Tolong Pak Pendeta doakan. Selalu tiap minggu datang hanya punya sedikit masalah. Aduh saudaraku sakit perut, Pak Pendeta doakan. Minggu depan batuk-batuk Pak Pendeta doakan. Nanti ada masalah anjingnya sakit juga. Tolong tumpangi tangan ke rumah saya. Semuanya bergantung sama pendeta. Kapan dewasanya? Halo? Katakan sama saya. Hah? Pulang kebaktian ini orang rumah tanya. Tadi apa pendetanya khotbah apa? Hah? Ada 3 P yang harus kamu alami. Dengar saya. Saudara jangan membangun rumah di padang gurun. Bangunlah rumah. Situasi padang gurun walaupun ada penyediaan Tuhan. Setiap hari roti mana. Tapi Tuhan tidak suruh mereka untuk membangun rumah di situ. Sebab ada tujuan yang harus dicapai. Saya beritahu kepada saudaraku, jangan puas dengan keadaanmu hari ini. Kamu harus terus bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Bahwa supaya kamu bertumbuh maka kamu akan semakin indah. Memiliki karakter seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan berhenti di persoalan karisma. Oh saudaraku banyak orang puas hanya karena karisma. Saya beritahu the character is more important than karisma. Karisma itu bicara tentang tampilan luar. Kayak handphone itu casingnya. Tapi kalau karakter itu bicara isi dalamnya. Kamu tidak akan beli parfum hanya karena bagus bungkusnya. Bagus ya bungkusnya, aduh boxnya keren. Warnanya kayak emas mengkilat-kilat. Beliin dong, gak pernah coba parfumnya. Waktu dibuka saudaraku Pak Pung Oil. Minyak angin Pak. Halo, katakan sama saya. Hah? Jangan bangun rumah di padang gurun sekalipun itu penyediaan hebat. Saudaraku, dan jangan bangun rumah pula di daerah transisi di mana kamu akan menyeberang. Jangan bangun rumah di atas jembatan atau bahkan di bawah jembatan. Hanya homeless yang bangun rumah di sana. Wong Bambung. Bangunlah rumahmu di tanah perjanjian di mana janji Tuhan dinyatakan. There is a destination over there. We have go there. Ada 3 P. Pertama, tadi Alkitab katakan, jalanilah seluruh perkemahan, passing through. P yang pertama, ketika kamu dalam situasi sulit seperti itu, apapun, mari saya beritahu saudaraku, saudara tetap mengambil keputusan untuk terus maju dalam iman mencari Tuhan. Saudara jangan berhenti gini, Tuhan, sudah capek. Kalau orang Manado bilang, solalah kita. Seberapa tahun dang cuma babak gini. Soalnya sanggup kita. Namanya orang lain cuma manusia biasa dang, masih ada daging. Orang bukan Tuhan atau malaikat. Itu biar jono, lalah kita. Ngoni jo pergi semua maju. Kita berhenti, kita mundur jo. Biar jo. Tidak. Situasi sulit oleh Allah.
jalani terus. Itu loh lagu sekolah minggu tadi itu loh. Kalau iblis berseru, bertumbuhlah dalam segala ke arah Kristus. Semakin bersungguh-sungguhlah kepada Kristus. Ada upah bagi orang bersungguh-sungguh hati. Kedewasaan imanmu, kedewasaan karaktermu ditentukan dari kamu bisa melewati kesulitan. Dan kamu punya apa yang disebut dengan adversity quotient. Kecerdasan, ketangguhan menghadapi tantangan. Haleluya. Orang kalau berkarakter saudaraku beda. Kita ini sekarang tuh lebih suka yang penampilan. Saya kemarin sharing di doa puasa. Di Orchard Tower. Yang penuh dengan godaan dari lantai 1 ke lantai 4 itu. Istri saya tadi malam tanya sama saya. Sayang, kamu melihat banyak wanita-wanita yang dadanya terbuka begitu, apa pandanganmu? Dia bilang, saya enggak jawab. Percuma dijawab. Nanti kalau dijawab jujur bisa marah perempuan. Nah, sudah pokoknya passing through. Lewati saja ya gitu ya. Di lantai 3 itu ada makanan enak. Thai. Kelihatannya kayak warung biasa. Tapi Haozi Jinping. Enak banget saudaraku ya. Saya kalau ke sana selalu minta ke situ Pak Rudi. Maklumlah saya ini orang sederhana Pak. Jadi makanannya yang sederhana-sederhana saya. Saudaraku, tapi saya bayangin Jumat datang kan sampai di sini. Jumat itu 2 kali saya ke restoran itu. Thai apa namanya Bu? Bu Vivi Thai, apa sih jenengiku? Apa Chris? Tantrik, ya. Ya. Kalau ada di sini orangnya it's promotion, ya. Terus Jumat saya 2 kali ke sana. Sabtu kemarin 2 kali juga saya ke sana. Oh, saudaraku. Tapi memang harus melewati godaan-godaan. Saya dipanggil orang, "Hai." Kalau ada yang mau narik, tapi demi untuk mendapatkan makanan enak itu, saya harus lewati itu. Saya ingat Alkitab, Yosua 1 ayat 7, jangan menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Aduh. Salah satu dari jemaat yang datang dari Lombok, dari Mataram, kemarin kita rame-rame ke sana, dibilang, "Pak, jangan percaya yang kelihatan bagus-bagus itu. Kenapa? Operasi itu." Oh, ya. Oh, syukurlah. Dia ngomong gitu, mungkin dia pikir mata saya juga ngeliatin gitu ya. Oh Tuhan tolong. Kalau Pak Rudi lewat gitu ngeliat gak ya Pak ya? Atau Pak Rudi gini, Tuhan. Oh. Ya saya ngaku, saya lihat. Ya, tapi tergantung bagaimana saya harus. Kan yang jelas tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri kan. Lurus terus. Makanlah kita kemarin. Oh saudaraku. Ketika kamu menghadapi roti mana berhenti. Atau apapun kesulitan yang kamu hadapi saudaraku. Saya beritahu Tuhan tetap punya rencana. Mungkin orang berkata habis mau udah habis. Udah karirmu beres. No. Tuhan itu selalu punya plan B. Kalaupun plan B-nya diganggu, dia masih punya plan C. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang memegang hari depan seseorang. Amin. When the Lord speak to you, He speaks for your future. Kalau Tuhan berbicara kepada kamu, Dia sedang berbicara janji-janjinya. Dia sedang berbicara tentang masa depanmu. Dan kemarin saya berkata, Daud itu keren, mimpin pujian 30.000 orang. Pakai musik lengkap, mindahin tabut perjanjian dari Baale Yehuda ke Kiryat Yearim. Wah, suasana ibadahnya keren. 30.000 ibadah. Ada di Singapura ibadah sekali ibadah 30.000. Gereja apa itu? Sekali ibadah 30.000 ada? Sudah ada? Sekali one service. Belum ada Pak Yubi. Orang akan lihat keren. Saya beritahu saudara, keren di mata manusia belum tentu keren di mata Tuhan.
Biarlah kamu kedapatan keren bukan cuma di mata manusia. Kita keren juga di mata Tuhan. Kenapa? Daud membinakan tabut perjanjian. Memang benar motivasinya, tapi caranya salah. So, dia pakai kereta lembu. Seharusnya memikul tabut perjanjian harus dipikul oleh para imam-imam. Dengar saudaraku, mari belajar dalam diri kita saudaraku. Untuk selalu kembali kepada kebenaran. Menggunakan cara yang benar. Cara kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan berisi janji-janjinya. Kunci A. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tekanan berat boleh datang. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti cari Tuhan. Jangan berhenti untuk berinovasi. Jangan berhenti. Maju saja, teruskan. Sekalipun mungkin serba kurang di sana sini. Tapi kamu harus percaya Tuhan setia dengan perkataan perjanjiannya. Halo, taat saja, taat. Haleluya. Belajar taat. Yesus Kristus Alkitab katakan. Dalam level ketaatan, ini tolong dicatat ya. Ada 3 tahapan yang dia lalui dalam kehidupannya. As the son of the living God and son of man. Sebagai anak manusia. Pertama, Yesus belajar untuk taat kepada kebenaran. Kalau Yesus saja belajar taat, apalagi kita. Di tengah situasi sulit tetap taat. Saudara tahu, the greatest enemy of our character is compromise. Musuh terbesar untuk pembentukan karakter seseorang itu apa saudaraku? Kompromi dengan keadaan. Lalu akhirnya ikut arus. Seharusnya kita melawan arus. Menurut saudara ikan apa yang paling pintar melawan arus? Salmon. Apalagi Bu? Paus. Apalagi? Hiu. Cuma satu jenis ikan yang sanggup pintar melawan arus. Ikan yang hidup. Ikan mati kena arus semuanya gini. Sepaus-paus sekalipun dia akan, orang Jawa bilang skentir. Hanyut. Hanya ikan hidup yang bisa melawan arus. Dengar saya, hanya kekristenan, iman yang hidup, yang percayakan janji-janji Tuhan. Dia akan sanggup melawan arus dunia ini. Tidak ada kompromi. Halo. Ketika Daud sadar, karena tiba-tiba ibadah pelayan Tuhannya mati. Lu bayangin ibadah seperti ini. Anak-anak praise and worship, tahu salah satu pelayanannya di sini, mati. Matinya bukan serangan jantung. Matinya gara-gara dibunuh sama Tuhan. Loh, itu pernah terjadi. 2 Samuel pasal 6. Pelayan Tuhan dibunuh sama Tuhan di tengah pelayanan. Kenapa saudaraku? Motivasinya baik, tapi caranya salah. Kalau pengen segala sesuatu benar, kembali kepada Alkitab. Makanya Tuhan bilang sama Joshua, Joshua, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkannya siang malam. Itu kunci. Pegang janji Tuhan. Pegang perkataan. Yesus berkata, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Langit bumi berlalu, perkataanku tidak akan pernah berlalu. Artinya saudaraku, terus pegang janji, pegang firman. Dan para pelayan Tuhan di sini, pengkhotbah-pengkhotbah di sini, jangan baca Alkitab hanya karena mau khotbah. Bacalah Alkitab karena kamu mau butuh janji Tuhan. Bacalah Alkitab untuk menuntun langkah kakimu. Anak muda, Mazmur 119. Bagaimana kamu bisa berjalan dalam kesucian, kekudusan di tengah masa mudamu yang penuh godaan sekitar kita ini. Gak usah jauh-jauh, di HP-mu udah banyak cobaan tuh.
Gak usah keluar sana, di sini aja juga bisa kok. Malah cobanya kamu bawa kemana-mana karena itu ada di sakumu. Betul tidak? Alkitab berkata Mazmur 119. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Cewek-cewek mau pengen cari cowok untuk jadi calon suamimu nanti? Salah satunya, lihat dia bergaul dengan firman atau tidak. Kalau dia bergaul dengan firman itu salah satu tanda, salah satu ya. Kamu boleh berkata, datanglah kerajaanmu Tuhan, jadilah kehendakmu atasku. Passing through, maju terus. Amin. Tidak ada kata mundur. Ikut Tuhan apapun. Sekalipun harus ada jalan salib. Ibadah kedua nanti saya akan sharing kepada saudara. Betapa Kristus tidak ada kata mundur. Dalam kemanusiaannya dia pernah minta supaya cawan itu lalu. Tapi ketika dia menyerahkan kepada kehendak Tuhan. Akhirnya Yesus harus jalani. Sekalipun dia lewati apa disebut. La via dolorosa saat di Yerusalem. Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dicambuk, dicemooh, diteriakan tentang kematiannya. Dia terus jalan. Coba kalau Yesus menyerah hari itu. Kamu tidak duduk di sini sayang. Kita tak ubahnya dengan mereka yang ada di luar sana. Berjalan dalam kesia-siaan. Pandang Yesus yang telah menang itu. Yang dengan tekun pikul salib menanggung semua kehinaan. Sebab dia tahu ada kemuliaan disediakan di sana. Jangan menyerah sekalipun roti mana berhenti daripadamu. Jangan menyerah. Mungkin kamu diperlakukan tidak adil. Jangan menyerah. Seperti orang lain berkata kepadamu tidak ada harapan. Jangan menyerah. Berjalanlah maju. Pegang janji Tuhan. Yang kedua. Prepare. Siapkan bekal untuk 3 hari Joshua. Tadi Tuhan berkata. P yang kedua prepare. Siapkan dirimu saudara. Oh saudaraku, Joshua harus menyiapkan dirinya. Karena dia mengerti saudaraku, di depan ada hal-hal mulia. Kalau tadi sekarang roti mana semua tersedia. Ke depan udah gak seperti itu lagi. Polanya gak selalu sama. Saya beritahu kepada saudara, Tuhan itu punya pola-pola tertentu. Kita gak bisa berkata bahwa seharusnya cuma begini. Tidak. Izinkan Roh Kudus memimpin, menolong kita. Menuntun kita. Nanti dia kasih pengarahan. Lihat cerita Raja Daud di Perjanjian Lama. Ketika dia berperang, dia selalu tanya, Tuhan gimana Tuhan? Jangan dulu tahan. Tuhan gimana Tuhan? Tunggu kamu melingkar dulu. Tuhan dulu gimana? Strategi datang daripada Tuhan. Sebab itu prepare yourself. Berapa banyak saudara percaya bahwa di depan kita akan ada hal besar disediakan bagi Tuhan. Sekalipun mungkin hari ini kamu tidak kelihatan, persiapkan dirimu. Persiapkan dirimu. Sekalipun saudaraku, kamu sedang dalam titik terendah dalam kehidupanmu. Tetapi kamu harus percaya begini. Tidak selamanya situasi akan seperti ini. Mazmur 23 menjelaskan. Saya pernah sharingkan itu di sini. Tapi gak ada salahnya. Mumpung diingatkan Tuhan. Kunci A. Lihat Mazmur 23. Tidak selalu jalan mulus. Selalu ada sesuatu yang sulit. Pak saya sampai jam berapa ya? Seharusnya khotbah jam berapa? Oke. 5 menit lagi saya selesai, oke? Mazmur 23. Mazmur 23. Ada lagunya kan? Gimana? Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Enak enggak? Enak enggak? Enak. Ayo gini enak. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Enak.
Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Enak gak? Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Enak gak situasi ini? Enak. Please fasten your seat belt. We are ready to take off. Semua siap? Klik. Semuanya. Ayo 1, 2, 3. Klik. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Enak gak? Gak enak. Though I walk through the valley of the shadow of death. Nanti ibadah kedua saya bicara soal mati. Death. Yang gak ada acara, ikut ibadah kedua. Supaya sudah ngerti konsep mati itu apa. Saya jamin kalau sudah ikut ibadah kedua, selesai ibadah nanti, sudah ngerti soal mati, sudah tidak takut mati. Tidak akan ada takut mati lagi. Sekalipun suatu hari kita nanti juga akan mati. Tapi cara menyikapinya mati sudah berbeda. Ya? Mau? Mau mati? Nggak enak. Situasi juga ada nggak enak lah. Mungkin beberapa kamu sudah menghadapi the valley of the shadow of death. Saya beritahu, teruskan sebab ada perjalanan yang selanjutnya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang membimbing aku. Tadi Daud waktu enak-enak dia ngomong sama Tuhan gini, iya, gak langsung, bukan engkau, iya. Tapi setelah lewati lembah tadi, baru dia ngomong sama Tuhan gini, engkau. Pengalaman roti mana berhenti, pengalaman penyediaan berhenti, pengalaman kekurangan, pengalaman kamu menghadapi lembah bayang maut, sakit sekalipun, dengar saya, akan membawamu lebih intim sama Tuhan. Supaya kamu bukan memanggil Tuhan lagi, iya, engkau. Terakhir, kebajikan dan kemurahan mengikuti seumur hidupku, oh, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Surely kebajikan kemurahan mengikuti. Saya kalau pergi sendirian, orang suka tanya, Pak sendiri, mana ibu? Loh, saya jawab gini, ada dua versi saya. Pertama saya bilang, oh enggak, saya enggak sendiri, saya bersama Roh Kudus. Atau saya jawab versi yang kedua, Pak sendirian ya? Enggak, ada yang menyertai saya. Orang yang ngajak saya ngomong tola-tole gini, ngeliatin. Dia lihat siapa, terus saya bilang gini, kebajikan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. Oh iya ya Pak. Saya kasih tahu, kamu tidak pergi sendirian. Di belakangmu ada kebajikan, ada kemurahan Tuhan mengikuti kita. Kelihatan tidak itu? Enggak kan? Tapi nyata. Saya tutup yang terakhir. Berdiri ya Pak, supaya tabu ya, saya selesai. Semua berdiri ya. P yang terakhir. Possess. Rebut. Artinya apa saudaraku? Tetap pegang perkataannya, janji-janji Tuhan. Perkatakan. Tapi juga saudara, possess ini
Kamu harus mulai munculkan kreativitas. Minta hikmat sama Tuhan. Kalau tadi mereka tadi itu terima roti mana dari sorga. Begitu berhenti, proses, cari sekarang. Mereka mesti cari makanan langsung. Mereka harus petik sendiri. Jadi artinya, ayo lebih kreatif. Lebih rajin kerja. Minta hikmat Tuhan. Supaya ada terobosan-terobosan baru dalam hidupmu, dalam bisnismu, pelayananmu atau apapun. Terus proses. Artinya apa lagi? Tetap pegang janji Tuhan. Sebab kalau Tuhan berjanji, Dia tidak akan pernah ingkari janji. Selamat pagi saudaraku. Dan selamat Anda akan menduduki tanah perjanjian. Roti mana sudah berhenti, tapi susu, madu dan segala jenis sayuran, buah-buahan dan yang terbaik ada di depan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Tuhan, aku berdoa memberkati umat-Mu. Kalau ada di antara mereka yang sedang menghadapi situasi sulit seperti roti mana berhenti, penyediaan telah berhenti, atau apapun, mungkin sakit, ataupun pergumulan di dalam keluarga atau apapun. Tuhan sekarang hidupkan kembali semua janji-janji-Mu. Hidupkan kembali semua perkataan-Mu. We walk by faith and not by sight. Kuatkan, teguhkan hati mereka. Aku berdoa tidak ada satu pun yang menyerah. Tidak ada sesuatu yang mau berkata kalah. Tapi aku berkata yang lemah akan dikuatkan oleh Kristus. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu dan sudah diberitakan untuk kami Tuhan. Biar apa yang kami dengar Tuhan kami akan lakukan dalam kehidupan kami. Kami tahu kami kuat Tuhan, karakter kami dibangun di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan.